selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan lebih dari 1.000 dapur program makan bergizi gratis atau EBG ini dihentikan sementara karena bermasalah. MBG diserang, cek, saya langsung cek. Panggil kepala BGN dan saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Guys, ini ada kabar baik lagi di mana Presiden Prabowo Subianto mengumumkan secara langsung menutup lebih dari 1.000 dapur MBG. Ya, teman-teman, ini adalah kabar baik karena di tengah carut marut perekonomian, Indonesia memang sedang dilirik, teman-teman. Sedang diperhatikan oleh banyak sekali mata. Banyak sekali negara-negara ingin Indonesia hancur, ingin Indonesia jatuh, biar mereka bisa mengeruk keuntungan atau yang mencuri sumber daya dan juga harta karun Indonesia. Nah, teman-teman, di sini Pak Prabowo terang-terangan menyebut ada lebih dari 1.000, teman-teman, dapur-dapur MBG yang memang disebut tidak layak operasional atau mungkin yang melakukan praktik-praktik kecurangan. Sehingga pemerintah mengumumkan ada lebih dari 1.000 dapur MBG yang saat ini berada dalam status ditutup sementara. Ya, kita berharap teman-teman kalau misal memang terbukti dapur-dapur tersebut tidak menjalankan sesuai SOP atau standar dari pemerintah, ya ditutup saja, kan lumayan. 1.000 dapur ini ya teman-teman bisa menghemat berapa juta atau mungkin berapa miliar anggaran. Dari pengumuman yang kita dapat di sini, ya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam program makan bergizi gratis MBG telah diberhentikan atau disuspend sebagai bagian dari upaya pembenahan dan juga efisiensi. Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, keamanan pangan benar-benar terpenuhi sehingga program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Nah, usul punya usul teman-teman, penutupan ribuan SPPG ini membuat ya kepercayaan publik ini naik. IHSG juga kembali menguat, dolar ke rupiah juga kembali bangkit, teman-teman. Jadi memang para investor ini melihat program MBG adalah salah satu praktek-praktek kecurangan, kebocoran anggaran yang membuat investor agak risih. Kenapa tidak? Karena mereka itu mengirimkan uang, menanamkan modal di Indonesia, ingin modalnya itu ya berkembang. Nah, kalau pemerintah malah menggunakan anggaran APBN secara sembrono, ya mereka juga kan akan bingung, mereka ketakutan menariklah itu uang mereka dari Indonesia. Sehingga ya Pak Prabowo janji-janji ekonomi seperti ini, kebijakan fiskal ini diharapkan ya teman-teman bisa meredam gejolak kepanikan. Dan alhamdulillah teman-teman ya, ini IHSG terakhir kemarin saya cek menguat 5%, rupiah juga masih berada di level yang turun ya, yang kemarin 18, sekarang 17.000, mudah-mudahan target BI itu kalau nggak salah 16.800 bisa tercapai. Nah, kita bakal dengarkan dulu ini pengumuman resmi dari Presiden Prabowo yang menutup lebih dari 1.000 dapur MBG, teman-teman. Ya, ini kabar baik teman-teman dan kita mending simak dulu deh informasi selengkapnya. Mas Moderator, terima kasih. Ya. Pak Presiden juga terima kasih atas kesempatan diskusinya yang kesekian kali, sebuah kehormatan juga untuk saya. Waktu melihat pesertanya Pak, saya sudah terbayang ini pasti nanti topiknya akan banyak meng-highlight soal geopolitik dan soal ekonomi. Tapi itu saya serahkan Pak izin ke pakar-pakar yang hadir di sini. Justru saya ingin menyoroti pidato Bapak beberapa hari lalu Pak. Waktu ulang tahun Danantara yang pertama. Waktu itu Bapak, ini saya ada kutipannya, memberikan statement, jangan main-main lagi dengan saya. Laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ya. Nah, terkait ini, boleh kasih konteksnya Pak. Ini kira-kira laporan palsu ini terkait apa, oleh siapa, seberapa sering, dan kira-kira bagaimana Bapak bisa sadar bahwa selama ini Bapak ada beberapa data yang palsu ya dalam laporan yang Bapak terima. Karena gini Pak,
kesalahan data itu dalam laporan akibatnya bisa fatal. Bisa salah prioritas, Bapak bisa salah alokasi sumber daya juga, apalagi Bapak kan pemimpin militer ya. Setidaknya dulu pernah menjadi pemimpin militer, dan dalam militer itu kalau salah data itu taruhannya nyawa, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak siap, benar-benar siap, Pak, untuk menerima laporan yang tidak menyenangkan? Itu yang pertama. Kemudian, saya pengen tahu juga upaya-upaya apa yang Bapak lakukan untuk meng-cross-check kebenaran laporan-laporan yang Bapak terima. Apakah Bapak misalnya mencari second opinion, atau Bapak mencoba mencari fakta di lapangan, mungkin Bapak sidak, atau Bapak mungkin melihat keluhan-keluhan masyarakat di sosmed, atau mungkin ada rencana atau sudah ada mungkin Bapak membuka saluran khusus untuk pengaduan dari masyarakat barangkali. Dan apakah Bapak juga selama ini mencermati, tadi kan Bapak menyampaikan jam 3 memantau YouTube dan segala macam, mungkin kritikan-kritikan dari pengamat, Pak, atau dari pers seperti kami gitu ya. Dan yang ketiga, saya ingin tahu siapa teman diskusi Bapak. Karena gini, Pak, apakah masih ada sosok-sosok non-birokrat ya, Pak ya, yang selama ini menjadi teman diskusi Bapak, semacam West Wing lah, katakan seperti itu. Apakah mungkin, saya nggak tahu apakah KSP masih menjalankan fungsi itu gitu ya, karena dalam pengambilan keputusan atau kebijakan biasanya untuk mematangkan itu perlu diskusi. Jadi saya ingin tahu siapa Pak yang memainkan peran devil's advocate selama ini untuk Bapak. Panjang ya Mas moderator ya. Pertanyaan tadi ya. 3 ya. Tapi satu topik ya. Baik, jadi kita ini, apalagi saya selalu katakan, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini sudah membudaya. Saya kira di semua institusi. This is part of our problem. Ya, benar. Kalau salah informasi, ya keputusan tidak baik, ya kan. Dan ini masalahnya, ya. Sehingga kita harus punya mindset untuk waspada terhadap setiap laporan. Dan benar, Mbak Retno, kita harus mau dan berani untuk menerima laporan yang paling tidak enak. Dan benar, saya suka monitor posting, podcast yang menyakitkan pun saya nonton. Karena saya anggap walaupun dia nyerang begitu dengan cara yang tidak baik, umpamanya ya, dan kadang-kadang saya ambil kesimpulan, oh ya, dia hanya motivasinya hanya dendam aja, nggak apa-apa. Tapi bagi saya ini, bagi saya itu adalah justru membuat saya lebih waspada. Jadi saya sebetulnya walaupun kurang ajar ya, tapi oh ya saya harus lebih waspada. Baru saya cek, ya kan? MBG diserang, cek, saya langsung cek. Panggil kepala BGN dan saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Iya kan? Iya benar, udah datanya ada ya, lebih dari 1.000. Ini saya punya wakil kepala, satu ibu ya, ibu Nani ya. Ini galak sekali dia. Ya, dia sidak terus kerjanya. 1.030 nih. Iya, datanya 1.030 Pak.
Ada yang SP1, SP2 juga itu Pak. Total Surat 1.200. peringatan yang sudah disuspend 1030. Nah, dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, ya airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya, standarisasi. Dan kalau nggak beres, ditutup. Disuspend aja, sudah terserah kau. Habis itu kita kasih nomor telepon bebas pulsa, siapapun boleh cek, dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk. Dan dia boleh komplain. Jadi memang laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Dan itu mungkin budaya Indonesia adalah mungkin niatnya baik, tidak mau menyusahkan pimpinan. Mungkin ya niatnya baik. Tapi jangka panjang. Contoh, saya kasih contoh ya, mungkin contoh zaman saya di tentara. Saya waktu itu komandan Kopassus. Saya sudah jenderal kalau nggak salah ya. Saya inspeksi ke Batu Jajar, pusat pendidikan, yang saya dulu pernah jadi komandan. Saya lihat keliling-keliling, tahu-tahu di satu titik saya lihat di situ ada helikopter dari jauh. Helikopternya latihan fast roping, turun dengan tali. Naik turun. Suatu saat helikopternya berhenti. Berhentinya agak lama gitu. Saya tanya komandan yang di situ, itu kenapa helikopter berhenti? Oh, break Pak untuk makan. Udah kan, break untuk makan kan. Jadi saya nggak tanya lagi. Besoknya saya di Cijantung, saya terima di situ kan selalu di tentara itu ada laporan harian. Jadi kalau hari Selasa hari ini atau laporan hari Senin dikasih laporan. Di tahun ini terjadi ini, saya dapat laporan di pusat pendidikan pasukan khusus Batu Jajar pada jam 13.08 telah terjadi kecelakaan dari helikopter gini-gini. Oh ini yang saya di sini waktu itu. Tapi nggak dikasih tahu. Tapi nggak dikasih tahu. Oh. Anda ngerti? Nggak paham. Apa yang Bapak lakukan? Niatnya, saya telepon ke komandannya. Kenapa kok nggak laporan? Nggak enak komandan. Nanti komandan. Kan begitu. Niatnya. Tapi menurut saya, kamu lain kali jangan ya. Kasih tahu apa adanya. Mungkin saya bisa bantu, saya bisa apa. Ya guys, sudah kita simak ya pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto di mana lebih dari 1.000 dapur MBG ditutup oleh pemerintah dan mudah-mudahan lebih banyak lagi yang ditutup teman-teman biar ya negara APBN-nya bisa efisiensi lah. Nah, dapur-dapur yang memang bagus pelayanannya itu disupport oleh pemerintah biar yang asal-asalan yang cuman ikut berbisnis teman-teman ya dengan rakyat ya itu disuspend saja. Saya sangat setuju. Biar ya teman-teman nanti adakan keseimbangannya di mana Pak Prabowo meminta agar SPPG dapur-dapur ini ya menjalankan standarnya tidak ya semena-mena, tidak melakukan korupsi anggaran. Biar yang nakal-nakal ini ditutup saja dan Pak Prabowo memerintahkan jangan ragu untuk melaporkannya. Wah, ini patut kita apresiasi lah. Gimana menurut kalian teman-teman? Setuju nggak dengan penutupan masa ribuan dapur MBG ini atau teman-teman punya pendapat lain? Coba deh tulis di kolom komentar, kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.